Piala Dunia memiliki 48 tim nasional, namun jalan yang ditempuh setiap negara untuk sampai ke sana benar-benar berbeda. Ada yang menjalani kualifikasi dengan mudah, ada yang harus bertahan melewati kampanye yang sangat berat, dan ada pula yang hanya berhasil lolos lewat adu penalti. Jadi di video ini, kita akan menjelajahi setiap benua untuk melihat bagaimana setiap negara berhasil mendapatkan tempat di Piala Dunia ini. Mari mulai dari negara yang memiliki jalan paling mudah untuk lolos, Selandia Baru. Mereka membuat semuanya terlihat seperti sesi latihan. Di Oseania, mereka berada di grup dengan hasil berikut: menang 3-0 atas Tahiti, 8-1 atas Vanuatu, dan 8-0 atas Samoa. Karena Australia tidak lagi bermain di Oseania, Selandia Baru hanya menghadapi negara-negara kepulauan kecil. Kemudian di semifinal kualifikasi, mereka menghancurkan Fiji 7-0 dan di laga penentuan mereka menghadapi Kaledonia Baru, lalu menang 3-0. Totalnya 29 gol dalam 5 pertandingan, dan lawan terkuat yang mereka hadapi hanya berada di peringkat ke-151 dunia, hampir tidak adil jika dibandingkan dengan perjuangan tim-tim nasional lain yang akan kita lihat nanti. Dan di Eropa semuanya menjadi benar-benar gila. Berbeda dengan Oseania, Eropa membagi semua tim di benua itu ke dalam 12 grup, di mana juara setiap grup mendapatkan satu tempat. Jadi di grup A, semua orang mengira Jerman akan lolos dengan mudah. Namun di pertandingan pertama saja, mereka kalah 2-0 dari Slovakia. Semua orang terkejut. Setelah itu, Jerman mulai memenangkan pertandingan demi pertandingan, tetapi karena kekalahan tersebut mereka tiba di laga terakhir dengan jumlah poin yang sama dengan Slovakia. Dan pertandingan terakhir mempertemukan kedua tim secara langsung. Slovakia benar-benar punya peluang untuk menyingkirkan Jerman. Namun bahkan sejak babak pertama, as Kimmich here is in the clear on the right-hand side. It's a beautiful cross and Nick Voltemada heads into the corner. gol itu membuka keran gol Jerman. Mereka mencetak 3 gol lagi sebelum turun minum dan 2 gol lainnya di babak kedua, mengamankan tiket mereka pada hari terakhir kualifikasi. Sekarang di grup B UEFA, Swiss tergabung bersama Slovenia, Kosovo, dan Swedia. Kelihatannya tidak akan semudah itu, tetapi Swiss tampil habis-habisan. Mereka finish di posisi pertama tanpa kalah satu pertandingan pun. Salah satu kampanye kualifikasi terbaik dalam sejarah mereka, dan setiap kali kisah-kisahnya menjadi semakin gila. Mulai dari negara-negara yang menjalani kampanye kualifikasi terburuk dalam sejarah mereka, hingga tim-tim kecil yang berhasil menyingkirkan negara-negara besar. Namun kegilaan sesungguhnya di kualifikasi UEFA terjadi di grup C. Grup tersebut berisi Denmark, Skotlandia, Yunani, dan Belarus. Dan ketika laga terakhir tiba, klasemennya terlihat seperti ini. Denmark dengan 11 poin, Skotlandia dengan 10 poin, dan pada laga terakhir keduanya akan saling berhadapan secara langsung. Pertandingan akan dimainkan di Glasgow, jadi tim tuan rumah wajib menang. Dan hanya dalam 3 menit, McTominay mencetak gol lewat tendangan salto. Namun pelatih Skotlandia mengatakan kepada timnya untuk tetap tenang. Pertandingan masih jauh dari selesai, dan dia benar. Di babak kedua, Denmark berhasil menyamakan kedudukan, tapi Skotlandia menolak menyerah dan mencetak gol lagi. Hingga pada menit ke-81, Denmark kembali menyamakan skor. Tim Denmark sedang mengamankan tiket mereka, sampai pertandingan memasuki menit 90+3. Ferguson's header given away, but it breaks the team. Setelah itu, Skotlandia mencetak 1 gol lagi untuk memastikan kemenangan. Dengan kemenangan 4-2, mereka menyalip Denmark dan lolos ke Piala Dunia. Itu benar-benar gila. Sementara itu, di grup berikutnya situasinya tidak sekaos itu. Ada Prancis di grup yang jelas-jelas mereka favorit. Jadi mereka memenangkan 5 pertandingan tanpa kalah 1 kali pun. Tidak ada ketegangan bagi mereka. Tapi sebelum kita melanjutkan di Eropa, mari beralih ke Asia. Di Asia, tim-tim nasional terbaik dibagi ke dalam 3 grup, di mana 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos. Jadi di grup A, Iran yang diperkuat Taremi tampil impresif, meraih 7 kemenangan dalam 10 pertandingan, mengamankan tempat di Piala Dunia. Namun sementara Iran sudah terbiasa lolos, perebutan tiket lainnya melibatkan Uzbekistan yang memiliki pemain seperti Husanov dari Manchester City. Tetapi mereka belum pernah lolos sebelumnya. Tak ada yang menyangka mereka akan melangkah sejauh itu. Tetapi mereka mengejutkan semua orang. 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan dalam 10 pertandingan. Itu cukup untuk finish di posisi kedua dan lolos ke Piala Dunia. Namun di grup berikutnya, Korea Selatan benar-benar mendominasi, tanpa kalah 1 pertandingan pun. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah tim yang lolos di belakang Korea Selatan. Saat kualifikasi dimulai, tim ini terlihat tidak punya peluang sama sekali. Di pertandingan pertama mereka hanya bermain imbang melawan Kuwait. Selain itu, nilai pasar dari seluruh skuad mereka hanya 19 juta euro, lebih rendah daripada Luton Town dari divisi ketiga Inggris. Kemudian dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, mereka mengalami beberapa kemunduran dan hanya meraih 4 kemenangan dalam 10 laga. Namun meski begitu, itu sudah cukup bagi Yordania untuk finish 1 poin di atas Irak, menjadi tim Piala Dunia dengan nilai skuad paling rendah. Sekarang grup C memiliki tim-tim yang bahkan lebih kuat, Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Namun Jepang menunjukkan kekuatannya, 7-0 melawan Tiongkok, 2-0 melawan Arab Saudi, dan mereka terus melaju hingga meraih kemenangan ke-6 berturut-turut untuk mengamankan tempat mereka. Namun di grup yang sama ada Australia yang memulai dengan sangat buruk. Dalam 6 pertandingan pertama mereka, Australia hanya mampu meraih 1 kemenangan. Sepertinya mereka akan gagal lolos ke Piala Dunia. Namun dalam pertandingan-pertandingan terakhir, Australia berhasil meraih 4 kemenangan beruntun. Salah satunya melawan Jepang berkat gol pada menit ke-90. Dengan itu mereka naik di klasemen dan mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dan masih ada 2
tiket kualifikasi langsung yang tersedia untuk Asia. Jadi yang mereka lakukan adalah mengambil tim-tim terbaik yang belum lolos dan menempatkannya ke dalam 2 grup, di mana pemenang dari masing-masing grup akan mendapatkan 1 tiket. Begitulah Qatar berada satu grup dengan Uni Emirat Arab dan Oman, tetapi awalnya tidak berjalan baik. Mereka bermain imbang melawan Oman, sementara Uni Emirat Arab mengalahkan lawan yang sama. Jadi pada pertandingan terakhir semuanya ditentukan dalam duel langsung, di mana Uni Emirat Arab hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Namun saat itulah Qatar menunjukkan kualitasnya. Akram Afif with the cross into the box and Boualem Houfik, the captain. Setelah itu, mereka mencetak 1 gol sundulan lagi. Dengan kemenangan 2-1, Qatar mengamankan tiket mereka. Itu menjadi pertama kalinya mereka lolos berkat usaha mereka sendiri. Sebelumnya, mereka hanya pernah lolos sebagai tuan rumah. Sementara itu, grup berikutnya berisi Arab Saudi, yang juga tidak memiliki jalan yang mudah. Di sana ada Irak dan Indonesia, di mana mereka mengalahkan Indonesia dengan susah payah dan bermain imbang melawan Irak. Namun mereka finish di posisi pertama hanya karena jumlah gol yang dicetak, membuat Irak harus puas di posisi kedua. Irak gagal mendapatkan tiket kualifikasi itu, namun mereka masih punya 1 kesempatan, dan itu hanya melalui playoff antar benua. Di sana mereka memperebutkan 1 tiket Piala Dunia melawan Bolivia. Kedua negara sudah lebih dari 3 dekade tidak tampil di Piala Dunia, dan Irak langsung tancap gas, 1-0 hanya dalam 10 menit. Namun tak lama kemudian Bolivia berhasil menyamakan kedudukan. Kedua tim masih bisa memenangkan pertandingan itu sampai their night's just begun. For Farji, the 22-year-old, into the area, lofting across, hammered in by Hussein. Setelah itu, tidak ada gol lagi yang tercipta, dan dengan kemenangan 2-1, Irak menjadi negara Asia terakhir yang lolos. Namun sementara hampir semua tim di Asia harus berjuang keras. Di Eropa, beberapa tim justru menjadikan kualifikasi seperti sesi latihan. Di grup E UEFA ada Spanyol, Turki, Bulgaria, dan Georgia dengan Kvaratskhelia. Spanyol adalah favorit, tetapi tidak ada yang menyangka sejauh apa mereka akan melangkah. Di pertandingan pertama, mereka mengalahkan Bulgaria 3-0. Lawan terberat mereka adalah Turki. Jadi mereka pergi ke Istanbul dengan sedikit tekanan. Namun dalam hanya 5 menit, Nico, este es Pedri con posibilidad de tiro, Pedri en la manga, el disparo. ¡Qué golazo! lalu Merino menggandakan keunggulan dan di babak kedua mereka menghancurkan pertandingan, mencetak gol ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Skor akhir 6-0. Kemudian datang kemenangan 2-0 atas Georgia, kemenangan 4-0 atas Bulgaria, dan kemenangan 4-0 lainnya saat tandang melawan Georgia. Mereka mendominasi begitu besar sampai Merino sudah mencetak 6 gol hanya dalam 5 pertandingan. Kualifikasi hampir pasti aman. Mereka kemudian menghadapi pertandingan terakhir melawan Turki dengan lebih santai dan berakhir imbang 2-2. 5 kemenangan, 21 gol dicetak dan hanya 2 kebobolan. Dominasi mutlak. Tapi satu negara yang jelas tidak memiliki jalan mudah adalah Portugal. Tim Ronaldo menjadi favorit untuk memenangkan grup mereka, yang berisi Hungaria, Irlandia, dan Armenia. Jadi mereka memulai dengan mengalahkan Armenia. Tetapi melawan Hungaria, Portugal kebobolan gol pertama. Lalu mereka bangkit kembali kebobolan dan hanya di akhir Cancelo mencetak gol kemenangan, 3-2. Kemudian mereka mengalahkan Irlandia hanya lewat gol di masa tambahan waktu dan bermain imbang melawan Hungaria. Dan jika semuanya sudah terlihat sulit, saat bertandang ke Irlandia, Portugal kalah 2-0. Pertandingan itu sangat buruk sampai Ronaldo bahkan diusir karena perilaku kasar. Mereka kemudian tiba di pertandingan terakhir dengan kebutuhan untuk menang agar lolos. Namun, mereka beruntung. Pertandingan terakhir mereka melawan tim terlemah. Jadi Portugal tidak menunjukkan belas kasihan. 9-1. Ini adalah kualifikasi yang sulit. Sementara itu, di grup G, Belanda finish di posisi pertama dalam grup yang berisi Polandia, dan Austria finish di posisi pertama di grup mereka, unggul 2 poin atas Bosnia. Sejauh ini, sebagian besar grup berjalan cukup seimbang. Namun kemudian datang grup berikutnya, yang berisi Norwegia dan Italia. Di atas kertas terlihat kompetitif, sampai pertandingan dimulai, Norwegia mengalahkan Moldova 5-0, mengalahkan Israel 4-2, dan ketika mereka menghadapi Italia, And he's away from 2. It's not like provided. It's Haaland. It's 3. 3-0. Lalu melawan tim Estonia yang lemah, Norwegia hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0. Namun mereka menyimpan semua gol mereka untuk pertandingan berikutnya, di mana mereka hampir membuat kiper Moldova pensiun. Dalam hanya 6 menit, Norwegia mencetak gol pembuka, lalu Haaland mencetak 2, 3, dan 4. Setelah itu Ødegaard mencetak gol kelima, Haaland mencetak gol ke-6, dan Asgard menambah gol ke-7, sampai Moldova memperkecil kedudukan. Tapi itu adalah gol bunuh diri dari Norwegia. Kekalahan besar itu sudah sangat gila. Namun di menit-menit akhir, Asgard mencetak gol ke-8 dan ke-9, Haaland menambah 1 lagi, dan Asgard kembali mencetak gol. Skor akhir 11-1 menjadi kemenangan terbesar kedua dalam sejarah kualifikasi UEFA. Setelah itu, Norwegia tidak melambat. 5-0 melawan Israel dan 4-1 melawan Estonia.
Sampai mereka mencapai pertandingan penentuan melawan Italia. Pertandingan dimainkan di Stadion Milan, dan Norwegia hanya butuh hasil imbang. Tapi mereka melangkah lebih jauh, menang 4-1. 8 pertandingan, 8 kemenangan, dan 37 gol dicetak. Mereka membuatnya terlihat lebih mudah daripada Selandia Baru. Namun kita masih akan melihat cerita kualifikasi yang bahkan lebih gila. Dan sebelum melihat bagaimana negara-negara Eropa terakhir lolos, mari kita menuju Amerika Selatan, yang memiliki format kualifikasi paling sederhana. 10 tim nasional dalam satu grup, di mana semua saling berhadapan, dan 6 tim teratas lolos. Dengan kata lain, lebih banyak tim yang lolos daripada yang tersingkir. Juara dunia bertahan, Argentina, mendominasi 12 kemenangan dalam 18 pertandingan, menyelesaikan 9 poin di atas peringkat kedua. Mereka mendominasi begitu besar sampai Messi menjadi top skor kualifikasi untuk pertama kalinya dalam kariernya. Pada saat yang sama, Brasil secara harfiah menjalani kampanye kualifikasi terburuk dalam sejarahnya. Brasil sedang berada dalam fase pembangunan ulang setelah kepergian pelatih mereka. Tetapi tidak ada yang menyangka seburuk itu akan terjadi. Dalam 6 pertandingan pertama, hanya 2 kemenangan, 1 hasil imbang melawan Venezuela, dan 3 kekalahan. Ini adalah pertama kalinya Brasil kalah 3 pertandingan kualifikasi berturut-turut. Jadi mereka memecat pelatih tersebut untuk mendatangkan pelatih lain bernama Dorival Junior. Namun itu hanya bertahan sampai Brasil kalah 4-1 dari Argentina, sampai Carlo Ancelotti akhirnya diumumkan. Ia mengamankan kelolosan Brasil dengan kemenangan atas Paraguay, namun mereka kemudian menutup dengan kekalahan dari Bolivia. Dalam 18 pertandingan, Brasil berakhir dengan 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Sebagai perbandingan, pada kualifikasi menuju Qatar 2022, Brasil menjalani kampanye tanpa kekalahan. Jadi, sebagai orang Brasil, saya tahu betapa sulitnya 6 kekalahan itu. Untungnya, sebagian besar tim lolos, jadi Brasil tetap mengamankan tempat dengan finish di posisi kelima. Faktanya, selain Argentina, semua tim menang kurang dari setengah pertandingan mereka. Kampanye terbaik kedua dimiliki oleh Ekuador, diikuti Kolombia, Uruguay, lalu Paraguay, yang finish dengan jumlah poin yang sama persis. Meskipun Amerika Selatan memiliki banyak tempat, Amerika Utara dan Tengah belum pernah memiliki sebanyak negara dalam Piala Dunia seperti sekarang. Seperti yang Anda tahu, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat lolos secara otomatis karena menjadi tuan rumah. Tetapi di atas itu ada 3 tempat lagi yang tersedia untuk negara-negara kecil. Dan negara yang tidak boleh melewatkan kesempatan ini adalah Panama, yang gagal lolos ke Piala Dunia sebelumnya. Dan untuk bisa lolos, mereka hanya perlu finish di posisi pertama di depan Suriname, Nicaragua, dan El Salvador. Namun Panama sangat kesulitan. Mereka sampai di pertandingan terakhir hanya dengan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang, hampir kehilangan posisi ke Suriname. Sampai pada pertandingan terakhir, Suriname kalah dan Panama menang. Jadi mereka finish pertama di grup dan mengamankan kelolosan mereka. Negara berikutnya hanya berhasil lolos karena VAR. Di grup berikutnya ada Curaçao, yang memulai dengan kampanye solid, 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Namun ketika pertandingan terakhir tiba, mereka hanya unggul 1 poin dari Jamaika, dan pertandingan terakhir justru melawan mereka. Dengan kata lain, ini adalah duel untuk tiket langsung. Curaçao hanya butuh hasil imbang, tetapi pertandingan akan dimainkan di Jamaika. Pertandingan dimulai, dan pada menit ke-16 bola jatuh untuk Jamaika berhadapan 1 lawan 1. Tetapi kiper Curaçao melakukan penyelamatan luar biasa. Curaçao terus bertahan, sampai di menit terakhir, penalti untuk Jamaika. Seluruh stadion merayakan sesuatu yang tampak seperti tiket yang sudah pasti. Sementara Curaçao melihat seluruh perjalanan mereka perlahan runtuh. Tapi kemudian, wasit mengecek VAR dan membatalkan keputusan. Pemain itu melakukan diving. Jadi pertandingan berakhir 0-0 dan karena VAR, Curaçao lolos ke Piala Dunia. Tapi masih ada 1 slot CONCACAF lagi yang tersedia yang akan ditentukan di sebuah grup yang termasuk Costa Rica. Costa Rica adalah favorit kuat. Mereka berharap bisa mencapai turnamen terakhir Keylor Navas. Tapi kemudian saat menghadapi Haiti, mereka sekali imbang dan sekali kalah. Setelah itu mereka melihat Haiti mengalahkan Nicaragua dalam 2 pertandingan dan imbang melawan Honduras. Di saat yang sama, Costa Rica kesulitan melawan semua tim. Jadi tim Navas tersingkir, sementara Haiti finish pertama untuk mengamankan tiket Piala Dunia. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan benua berikutnya, di mana 54 negara memperebutkan hanya 9 tiket langsung. Afrika memiliki sangat banyak tim nasional. Tapi format kualifikasinya cukup sederhana. Mereka membagi semua tim ke dalam 9 grup dan juara setiap grup lolos langsung. Di grup pertama ada Mesirnya Salah, yang gagal lolos ke Piala Dunia sebelumnya. Tapi kali ini mereka habis-habisan. Dalam 10 pertandingan, 8 kemenangan dan 2 imbang. Berakhir dengan selisih 5 poin di atas peringkat kedua. Namun di grup berikutnya, situasinya jauh lebih tegang. Senegal ada di sana, jadi mereka adalah favorit utama. Tapi mereka justru beberapa kali imbang melawan tim-tim kecil dan melihat RD Kongo menyalip mereka. Pada matchday ke-8 dari 10, Kongo unggul 1 poin. Dan pada saat itu, kedua tim saling berhadapan.
Kongo hanya butuh hasil imbang, tapi mereka melangkah lebih jauh, unggul 2-0 di babak pertama. Tapi kemudian Senegal memperkecil skor dan Nicolas Jackson menyamakan kedudukan. Hasil imbang masih cukup untuk membuat Kongo tetap di atas, sampai di detik-detik akhir. Ce ballon, Sabali qui passe ce ballon là. Senegal berhasil melakukan comeback penuh dan mengamankan tiket Piala Dunia, sementara Kongo harus turun ke babak playoff. Namun yang lebih dramatis ada di grup berikutnya, yang berisi Nigeria. Nigeria adalah salah satu tim terkuat di Afrika. Di atas kertas mereka favorit, lebih kuat dari Afrika Selatan, lebih kuat dari Benin. Tapi mereka tidak bisa mendominasi dan mengalami beberapa hasil buruk. Jadi saat matchday terakhir tiba, klasemen terlihat seperti ini. Benin di puncak dengan 17 poin, Afrika Selatan 15 poin, dan Nigeria 14. Namun matchday terakhir adalah Afrika Selatan versus Rwanda dan Benin versus Nigeria. Ketiga tim masih bisa finish di posisi pertama. Nigeria melakukan tugasnya, menang 4-0, mengeliminasi Benin. Mereka hanya perlu Afrika Selatan terpeleset melawan Rwanda, tapi mereka terus menekan dan menang 3-0, naik ke 18 poin untuk finish di puncak grup. Nigeria gagal lolos, sementara Afrika Selatan mengamankan tempat mereka. Namun kejutan terbesar justru terjadi di grup D yang berisi Kamerun. Kamerun punya segalanya, dengan pemain dari liga-liga top Eropa, seperti Mbeumo dari Manchester United, Carlos Baleba yang bernilai 55 juta euro, dan banyak lainnya. Tapi Tanjung Verde punya rencana lain. Mereka mulai menang satu demi satu pertandingan, sampai akhirnya menyamai poin Kamerun, dan pada matchday ke-8 dari 10, kedua tim bertemu langsung. Itu adalah pertandingan untuk menentukan siapa yang akan lolos ke Piala Dunia. Lalu Tanjung Verde berhasil mempertahankan skor, dan di babak kedua, nomor 9 mereka mencetak gol, 1-0 untuk Tanjung Verde, dan selebrasinya benar-benar gila. Mereka menjadi pemimpin grup dan lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Namun meskipun grup itu kompetitif, di grup berikutnya Maroko beruntung bertemu lawan yang sangat mudah. Tim terbaik di sana adalah Zambia, peringkat 92 dunia. Jadi dengan Hakimi dan Ziyech mereka tak terbendung, memenangkan setiap pertandingan, mencetak 22 gol dan hanya kebobolan 2. Mereka pada dasarnya menggunakan kualifikasi hanya untuk menguji skuad mereka. Tapi di grup berikutnya keadaan jauh lebih tegang. Ada Gabon bersama Aubameyang, yang di usia 36 tahun menjalani kesempatan terakhirnya untuk membawa negaranya ke Piala Dunia. Untuk itu, mereka harus finish pertama di grup yang juga berisi Pantai Gading. Mereka pun habis-habisan, 8 kemenangan dalam 10 pertandingan. Namun, di laga penentuan melawan Pantai Gading, Gabon kalah 1-0. Jadi Gabon finish hanya terpaut 1 poin, dan Pantai Gading lolos ke Piala Dunia. Terakhir, 3 grup terakhir benar-benar didominasi satu tim. Aljazair melaju mulus di grup mereka, finish dengan selisih 6 poin di atas Uganda. Lalu datang Tunisia, yang bahkan lebih dominan, finish 13 poin di atas posisi kedua, tanpa kebobolan 1 gol pun sepanjang kualifikasi. Dan di grup berikutnya, Ghana juga tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengamankan posisi pertama, finish dengan keunggulan 6 poin di puncak grup. Jadi setelah semua itu, 9 tiket langsung sudah diamankan. Tapi masih ada satu tim Afrika yang bisa lolos. Tapi itu hanya lewat babak playoff. Dan untuk menentukan siapa yang masuk playoff, mereka mengambil 4 tim terbaik yang gagal lolos dan membuat turnamen sistem gugur. Dan disitulah RD Congo mengejutkan semua orang. Mereka mengalahkan Kamerun 1-0, lalu menyingkirkan Nigeria lewat adu penalti. Itu membawa mereka ke playoff antar benua, dan sekarang mereka hanya perlu mengalahkan Jamaika untuk lolos. Pertandingan dimainkan di Meksiko, dan Kongo terlihat sebagai tim yang lebih baik, tetapi gol tidak kunjung datang. Jadi pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, tapi ketika terlihat akan berakhir ke adu penalti, Kongo mendapatkan tendangan sudut. Son will be an in-swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in! Axel Tuanzebe! Setelah itu, mereka hanya perlu mempertahankan skor. Dengan kemenangan 1-0, Kongo kembali ke Piala Dunia setelah 52 tahun. Meskipun Afrika memiliki banyak kejutan di Eropa, satu tim besar berada dalam bahaya serius untuk absen, Belgia. Mereka berada di grup di mana lawan terberat mereka adalah Wales, jadi diharapkan mereka mengalahkan semua tim lain dan hanya bersaing dengan Wales. Namun ketika Belgia menghadapi Makedonia Utara, mereka seri dalam kedua pertandingan, dan di atas itu mereka juga seri dengan Kazakhstan. Jika Belgia kalah bahkan satu pertandingan saja melawan Wales, mereka akan tersingkir, dan saat mereka bertemu, babak kedua berjalan dengan skor 3-3. Belgia sedang kesulitan, sampai De Bruyne datang mencetak gol kemenangan, tapi masih ada satu pertandingan lagi melawan Wales. Jika Belgia kalah, mereka gugur, dan yang memperburuk keadaan, Belgia kebobolan gol lebih dulu. Saat itu, Wales yang lolos.
Sampai akhirnya, Belgia berhasil menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan, mengunci kemenangan 4-2. Pada akhirnya mereka lolos dengan hanya selisih 2 poin. Tapi sementara mereka berjuang sampai akhir, Inggris justru santai. Di grup mereka, lawan terberat adalah Serbia. Tapi di laga tandang di Serbia yang seharusnya paling sulit, mereka menang 5-0. Dan tim lainnya, mereka juga dihancurkan. Dalam 8 pertandingan, Inggris meraih 8 kemenangan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satupun. Dengan Harry Kane yang rata-rata mencetak 1 gol setiap pertandingan, sungguh luar biasa. Tim terakhir yang bisa lolos langsung tanpa playoff adalah Kroasia. Satu-satunya lawan kuat mereka adalah Ceko, dan mereka imbang 0-0. Tapi di semua pertandingan lain, Kroasia benar-benar dominan. 7 kemenangan, mencetak 26 gol dan hanya kebobolan 4. Mereka lolos dengan keunggulan 6 poin. Jadi, setelah semua tim ini mengamankan tempat mereka, masih ada 4 slot Eropa yang tersisa, tetapi semuanya hanya lewat babak playoff. Ada 4 jalur, dengan 1 tim lolos dari masing-masing jalur, dan disitulah Swedia menjadi kejutan besar. Sebenarnya mereka bahkan tidak seharusnya ada di sana. Di grup awal mereka, Swedia menjalani kampanye yang benar-benar buruk. Dalam 6 pertandingan, mereka tidak menang satupun, hanya 2 kali imbang dan 4 kali kalah. Swedia bahkan punya performa lebih buruk daripada Lituania dan Armenia. Namun tetap saja, mereka berhasil mencapai babak playoff. Kenapa? Karena performa mereka yang bagus di UEFA Nations League, turnamen yang sama sekali berbeda. Aneh memang. Jadi Swedia memutuskan untuk memainkan semua sepak bola yang sebelumnya tidak mereka tunjukkan, dan di pertandingan pertama mereka mengalahkan Ukraina 3-1 dengan hat-trick dari Gyökeres. Lalu mereka melaju ke laga penentuan melawan Polandia, di mana skor sempat imbang 2-2, sampai tepat di akhir pertandingan Gyökeres mencetak gol kemenangan. Dengan kemenangan 3-2, Swedia lolos ke Piala Dunia. Di jalur berikutnya ada Turki dengan Arda Güler. Mereka berhasil mencapai final playoff untuk menghadapi Kosovo, sebuah negara yang sangat kecil, jadi semuanya tampak facil. Namun Kosovo terus menahan mereka dengan hasil imbang. Turki mulai takut kehilangan tempat mereka. Sampai akhirnya, di babak kedua, Option centrally here, Orkan Kökçü. Now Didac Turkoglu touch it in. dengan gol itu, Turki lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak 2002. Tapi jalan yang lebih sulit adalah Republik Ceko. Dalam pertandingan playoff pertama mereka menghadapi Irlandia yang memulai dengan mengalahkan Ceko. Hingga pada menit ke-86 Republik Ceko menyamakan kedudukan. Itu mengirim pertandingan ke adu penalti dan penjaga gawang mereka menjadi pahlawan dengan menyelamatkan 2 kali. Dalam perjuangan besar mereka mencapai final playoff di mana mereka sekarang menghadapi Denmark. Denmark adalah favorit tetapi Republik Ceko mencetak gol pertama. Denmark menyamakan kedudukan, pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dan kedua tim mencetak gol. Artinya itu kembali berlanjut ke adu penalti. Dan jika penjaga gawang menjadi pahlawan sebelumnya, ini keberuntungan yang berperan, karena 2 penendang penalti Denmark gagal. Jadi setelah melewati 2 adu penalti, Ceko berhasil meraih tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Namun di seluruh kualifikasi, kejutan terbesar terjadi di jalur yang paling terakhir. Di jalur ini ada Wales, Italia, dan Bosnia. 6 bulan sebelumnya, Bosnia berada di peringkat ke-71 FIFA. Meski begitu, di grup awal mereka finish hanya 2 poin di belakang Austria. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing. Namun di babak playoff, semua orang memperkirakan mereka akan disingkirkan oleh Wales. Namun, Bosnia berhasil membawa pertandingan ke adu penalti dan kiper menjadi pahlawan. Dengan itu, mereka mencapai pertandingan penentu melawan Italia. Rumah taruhan memberi Italia lebih dari 60% peluang untuk menang. Tetapi Bosnia mengejutkan semua orang lagi. Setelah tertinggal sepanjang pertandingan, pada menit ke-79 mereka menyamakan kedudukan. Jadi pertandingan berlanjut ke adu penalti, tetapi pada percobaan pertama Italia, And he blasts it over. Bosnia terus mencetak semua penalti mereka, sampai akhirnya And it's off the bar and stays out. kini semuanya berada di kaki seorang pemain berusia 21 tahun yang dengan tenang menempatkan bola ke pojok gawang. Dan begitu saja, Bosnia-Herzegovina bergabung dengan 47 tim lainnya di Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Jadi bagaimana menurut kalian tentang video ini? Jika kalian menikmati video ini, saya rasa kalian akan menyukai yang satu ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.